Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita semua menyangka bahwa kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhirat kelak. Kita semua selama ini meyakini bahwa hanya satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menolong umatnya. Selama ini kepahaman kita seperti itu. Bila kita hanya duduk di dalam tatanan syariat saja, marilah kita tingkatkan kepahaman kita lagi dari syariat menuju hakikatnya. Secara sudut pandang syariat, apakah kita sudah benar, sudah menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan secara dohiriyahnya, bukan secara syariatnya, akan tetapi secara imannya, secara maknawiyahnya, secara hakikatnya, secara imannya, secara hatinya. Apakah hati kita sudah sama dengan hatinya junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi yang dipakai
untuk menilai itu bukan dari syariatnya. Akan tetapi yang terpenting di dalam hakikatnya, di dalam iman hatinya. Apakah di dalam hati kita sudah beriman kepada Allah seperti imannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila belum sama iman kita kepada Allah sama dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka muhallah, tidak mungkinlah kita bisa menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad bila imannya tidak sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah mungkin kita ini diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sementara iman di hati kita beda Tuhan dengan Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad. Beda Tuhan yang bagaimana? Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hatinya, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi aku yang memanah, kata Allah. Berarti iman tauhid yang ada di dalam dada Kanjeng Nabi Muhammad itu yang wujud Allahnya atau Muhammadnya. Yang hidup Allahnya atau Muhammadnya. Yang nyata Muhammadnya atau Allahnya. Yang berkuasa Allahnya atau Muhammadnya di dalam dada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka sudah jelaslah imannya Kanjeng Nabi Muhammad itu dan imannya para nabi dan rasul terdahulu di dalam hatinya hanyalah la ilaha illallah. Hanya mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan hawa nafsunya di hatinya. Jadi di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad lebih mentauhidkan kehadiran Allah, mentauhidkan kewujudan Allah, mentauhidkan kehidupan Allah, mentauhidkan kekuasaan Allah daripada wujud hidup kuasa Muhammadnya sendiri di hatinya. Itulah imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah cara bertuhannya Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu apakah kita semua sudah persis seperti demikian di dalam hati kita? Sementara di dalam hati kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa hanyalah diri kita sendiri. Sedangkan Allahnya tak ada. Allahnya gaib. Allahnya mati. Allahnya mana bisa melempar. Allahnya mana bisa memanah. Allahnya tidak ada.
Allahnya tidak wujud, Allahnya tidak bisa apa-apa. Berarti iman tauhid di dalam dada kita selama ini persis apa tidak dengan Kanjeng Nabi Muhammad? Ya beda jauh. Ya salah Tuhan, beda Tuhan. Nabi Muhammad bertuhankan Allah di hatinya, sedangkan kita semua selama ini hanya mentuhankan diri kita sendiri di hati kita selama ini. Itulah kenyataan yang harus kita pahami. Jadi di sini tidak membahas tentang ilmu syariat, karena syariat apapun tanpa hakikat yang benar maka semuanya tak berlaku, semuanya tak berguna, karena Allah hanya memandang hatinya. Allah tidak memandang wajah dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu-ilmu dan amal-amalmu. Allah tidak memandang nasab-nasab keturunan-keturunanmu. Allah hanya memandang hatimu. Siapa yang kau tauhidkan di dalam hatimu? Akukah, kata Allah, ataukah dirimu yang menyerupai aku, kata Allah? Ataukah dirimu yang selalu mensekutukanku dengan dirimu di hatimu? Hanya itu yang dipandang oleh Allah. Karena inna lillahi, kita datangnya dari Allah, wa inna ilaihi roji'un, kita berpulang kepada Allah. Akan tetapi kita selama ini sudah mati secara su'ul khotimah. Jadi mati su'ul khotimah itu kalau menurut syariat kan matinya badan. Ketika manusia mati kelihatannya sengsara, dikatakan mati su'ul khotimah. Itu kematian secara raga, secara syariatnya. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu kapan? Kematian di sisi Allah itu adalah ketika diri kita, di dalam hati kita hanya mentauhidkan diri kita sendiri daripada mentauhidkan Allah. Itulah kita sudah mati su'ul khotimah. Sudah mati kita di sisi Allah. Kenapa kok dikatakan su'ul khotimah? Dikatakan su'ul khotimah karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita hanyalah kita sendiri yang tanpa Tuhan serta mentuhani Tuhan selama ini. Bertuhan hanyalah slogan-slogan saja. Bertuhan hanyalah formalitas-formalitas saja. Akan tetapi di dalam hati kita, praktek hatinya, tak ada Tuhan selain diri kita sendiri. Karena yang hadir, karena yang wujud, karena yang hidup, karena berkuasa apapun yang kita lakukan, ya kita sendiri yang jadi pelaku di dalamnya. Itulah hakikat diri kita selama ini belum bertuhan. Bila di dalam hati kita belum ada Tuhan, mana mungkin kita mendapatkan syafaat? Sedangkan tak satu pun manusia bisa memberikan syafaat, meskipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satu pun manusia yang bisa
memberi syafaat kecuali uripe Allah. Yang memberi syafaat, yang memberikan hidayah, yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dikehendaki. Bukan kehendak manusianya, tapi kehendak Tuhannya. Muhammad, bukan kamu yang melempar. Inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad telah mendapatkan pertolongan, telah mendapatkan hidayah, telah mendapatkan syafaat dari Allah. Jadi jangan mimpi mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tuhannya beda, tapi kok mengharap syafaat, tapi kok mengharap pertolongan. Mati su'ul khotimah kok minta masuk surga. Jadi kalau ingin mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Allah, ya harus mati secara husnul khotimah. Di mana husnul khotimah itu? Muhammad, bukan kamu yang lempar, aku yang lempar. Inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad meskipun saat itu masih hidup sudah mati secara husnul khotimah di dalam uripe Allah. Jadi bukan Muhammadnya lagi yang hidup, bukan Muhammadnya lagi yang wujud, bukan Muhammadnya lagi yang berkuasa, tapi kuasanya uripe Allah. Bila kita mengharap syafaat dari Allah seperti syafaat Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tentunya kita wajib ikut iman seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu? Ya jangan jadi Tuhan dong. Selama ini kan kita yang jadi Tuhan, yang masak kita sendiri, yang nyapu kita sendiri, yang naik motor kita sendiri, yang sholat kita sendiri, yang ibadah kita sendiri, yang bekerja kita sendiri. Selama ini siapa yang mentuhani? Apa kita ini lahir dari batu yang tak ada Tuhan satupun yang mentuhani diri kita selama ini kecuali hawa nafsu kita sendiri selama ini? Inilah bukti bahwa kita tidak sama imannya dengan iman yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Mana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu dicipta untuk sebagai contoh, suri tauladan buat seluruh manusia. Ya harus mencontoh persis seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Contoh apanya? Contoh hatinya. Contoh apanya? Contoh akhlaknya kepada Tuhannya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidak diutus aku ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang bejat. Siapa akhlak manusia yang bejat? Coba kita masuk ke dalam diri kita. Ya kan kita selama ini jadi makhluk yang bejat, jadi makhluk yang menyerupai Tuhan, jadi makhluk yang lari dari Tuhannya, kita membuat kerajaan sendiri, kita membuat alam sendiri daripada kerajaan dan alamnya Tuhan. Kita membuat sendiri linapsi. Solatku, yo solatku dewe, solatku sendiri, ibadahku sendiri. Kanjeng Nabi Muhammad mengutus kita, apapun yang kita kerjakan awalilah dengan niat.
Innamal a'malu binniyah. Supaya apa? Supaya kau tak jadi Tuhan di dalam apapun yang kau kerjakan. Maka dari itu selama ini kita mati secara su'ul khotimah. Buruk pungkasannya, buruk kembali semua amalnya. Diaku-akui semua amalnya, dibangga-banggakan semua amalnya, semua ilmunya, semua kekayaannya dibangga-banggakan, dimulia-muliakan. Inilah tanda bahwa kita sudah mati su'ul khotimah. Pulangnya kepada setan, pulangnya kepada iblis yang sombong kepada Tuhannya, yang tak mau sujud kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang Adam, yang goib. Inilah kebejatan kita semua. Inilah kesombongan kita semua kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Bagaimana mungkin kita mendapatkan syafaat? Maka jangan berharap-harap syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa Nabi Muhammad menolong kita. Tak bisa Nabi Muhammad mensyafaati kita. Sementara kita masih kafir. Kita belum bertuhan seperti Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad di dalam hati kita. Mana mungkin syafaat itu datang? Kita masih su'ul khotimah kok mengharap syafaat. Mengharap syafaat itu hatinya sudah husnul khotimah. Seperti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Halim, bukan kau yang bisa berkata itu. Aku yang melakukan semuanya. Kamu diam-diam wae. Duduk anteng wae. Enjoy wae. Biar aku yang melakukan semua itu untukmu. Itulah contoh imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Muhammadnya apa? Jauh enjoy saja di dalam urusan Tuhannya. Jadi urusan Tuhannya di dalam kehidupan inilah yang dimaksud wat siratal mustaqim. Kita menaiki kendaraan barokah. Bukan buruk yang digembar-gemborkan itu. Hakikat buruk itu adalah iman yang berkah. Iman yang seperti imannya para nabi. La ilaha illallah. Inilah syafaat itu. Jadi kita jangan mimpi mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sementara kita jadi ahli neraka. Ya tidak mungkin. Kita cintanya di neraka kok minta diselamatkan dari neraka. Salah siapa kita masuk neraka? Kita masuk neraka kan kemauan kita sendiri. Karena kita cinta di dalam neraka. Apa itu? Cinta kepada diri kita sendiri daripada cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan diri kita di hati kita. Bagaimana mungkin kita pindah ke surga sementara kita senang masuk neraka, senang cinta mati secara su'ul khotimah, cinta amalnya, cinta ilmunya, cinta kekayaannya, cinta badannya, cinta hidupnya. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah sementara yang jadi Allah di dalam hati kita diri kita sendiri, jauh panggang dari apinya. Alhamdulillahirabbil alamin.
sebelum kita lanjutkan kembali, marilah kita melatih keheningan hati kita, memalam-malamkan diri kita di hati kita, mensunyi-sunyikan diri kita di hati kita, menggoib-goibkan diri kita di hati kita, mentiadakan diri kita di hati kita, mengadam-adamkan diri kita di hati kita, sehingga kita berjumpa dengan siapa hakikat sejati diri manusia kita yang tak ada, yang bukan apa-apa dan yang bukan siapa-siapa. Marilah kita berlatih 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai, silahkan.